Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan aku, Hiyori. Hari ini Hiyori lagi ada di luar ruangan nih. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Oke, hari ini kita akan membahas kosakata bahasa Jepang mengenai alam. Kalau begitu, langsung saja kita mulai videonya. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, untuk episode kedua kali ini, kita akan membahas kosakata yang berhubungan dengan alam. Oke, kita mulai. Untuk kosakata yang pertama adalah cuaca. Cuaca dalam bahasa Jepang kita sebut tenki. Aku ulang sekali lagi ya. Cuaca dalam bahasa Jepang kita sebut tenki. Oke, kosakata yang kedua adalah langit. Langit dalam bahasa Jepang kita sebut sora. Ulang lagi ya. Langit dalam bahasa Jepang kita sebut sora. Oke, kosakata yang ketiga adalah cuaca mendung atau berawan. Cuaca mendung dalam bahasa Jepang kita sebut kumori. Sekali lagi ya. Cuaca mendung dalam bahasa Jepang kita sebut kumori. Oke, berikutnya kosakata yang keempat adalah cuaca cerah. Cuaca cerah dalam bahasa Jepang kita sebut hare. Sekali lagi ya. Cuaca cerah dalam bahasa Jepang kita sebut hare. Oke, kosakata yang kelima adalah angin. Angin dalam bahasa Jepang kita sebut kaze. Sekali lagi ya. Angin dalam bahasa Jepang kita sebut kaze. Oke, kosakata berikutnya adalah hujan. Hujan dalam bahasa Jepang kita sebut ame. Sekali lagi ya. Hujan dalam bahasa Jepang kita sebut ame. Oke, kosakata yang kedua adalah salju. Salju dalam bahasa Jepang kita sebut yuki. Sekali lagi ya. Salju dalam bahasa Jepang kita sebut yuki. Oke, setelah salju, kosakata yang berikutnya adalah air. Air dalam bahasa Jepang kita sebut mizu. Sekali lagi ya. Air dalam bahasa Jepang kita sebut mizu. Oke, kosakata yang berikutnya adalah laut. Laut dalam bahasa Jepang kita sebut umi. Sekali lagi ya. Laut dalam bahasa Jepang kita sebut umi. Oke, kosakata yang ke-10 adalah sungai. Sungai dalam bahasa Jepang kita sebut kawa. Sekali lagi ya. Sungai dalam bahasa Jepang kita sebut kawa. Oke, setelah sungai, kosakata berikutnya adalah kolam. Kolam dalam bahasa Jepang kita sebut ike. Sekali lagi ya. Kolam dalam bahasa Jepang kita sebut ike. Oke, kosakata yang berikutnya adalah gunung. Gunung dalam bahasa Jepang kita sebut yama. Sekali lagi ya. Gunung dalam bahasa Jepang kita sebut yama. Kalau teman-teman bermain ke gunung, pastinya banyak pohon kan? Nah, kosakata yang berikutnya adalah pohon. Pohon dalam bahasa Jepang kita sebut ri. Sekali lagi ya. Pohon dalam bahasa Jepang kita sebut hi. Oke, berikutnya adalah kosakata yang terakhir pada episode kali ini. Kosakata yang terakhir adalah bunga. Bunga dalam bahasa Jepang kita sebut hana. Sekali lagi ya. Bunga dalam bahasa Jepang kita sebut hana. Oke, untuk materi episode kali ini, gimana sih cara nulis hiragananya? Nah, Hiyori akan kasih tahu teman-teman semua. Kosakata yang pertama adalah tenki atau cuaca. Untuk menulisnya, mulai dengan hiragana T. Lalu
terakhir ki. Jika digabungkan akan menjadi meki. Selanjutnya sora. Untuk menulisnya kita mulai dengan hiragana so. Lalu ra. Jika digabungkan akan menjadi sora. Selanjutnya aze atau angin. Untuk menulisnya kita mulai dengan hiragana ka. Lalu z. Jika digabungkan akan menjadi kaze. Oke, selanjutnya are atau cuaca cerah. Untuk menulisnya kita mulai dengan hiragana ha. Lalu re. Jika digabungkan maka akan menjadi are. Oke, selanjutnya kumori atau cuaca mendung. Untuk menulisnya kita mulai dengan hiragana ku. Lalu mo. Dan yang terakhir ri. Jika digabungkan akan menjadi mori. Selanjutnya ame atau hujan. Untuk menulisnya kita mulai dengan hiragana a. Lalu me. Jika digabungkan maka akan menjadi ame. Selanjutnya yuki atau salju. Untuk menulisnya kita mulai dengan hiragana yu. Lalu ki. Jika digabungkan maka akan menjadi yuki. Selanjutnya kawa atau sungai. Untuk menulisnya kita mulai dengan hiragana ka. Lalu wa. Jika digabungkan maka akan menjadi kawa. Kosakata selanjutnya mizu atau air. Untuk menulisnya kita mulai dengan hiragana mi. Lalu zu. Jika digabungkan maka akan menjadi mizu. Selanjutnya umi atau laut. Untuk menulisnya kita mulai dengan hiragana ku. Lalu mi. Jika digabungkan maka akan menjadi umi. Selanjutnya ike atau kolam. Untuk menulisnya kita mulai dengan hiragana i. Lalu ke. Jika digabungkan maka akan menjadi ike. Selanjutnya yama atau gunung. Untuk menulisnya kita mulai dengan hiragana ya. Lalu ma. Jika digabungkan maka akan menjadi yama. Selanjutnya ki atau pohon. Untuk menulisnya kita cukup tuliskan satu hiragana saja. Dimulai dengan hiragana ki. Selanjutnya hana atau bunga. Untuk menulisnya kita mulai dengan hiragana ha. Dan yang terakhir na. Jika digabungkan maka akan menjadi hana. Hai, hari ini kita sudah mempelajari 14 kata mengenai alam. Pastinya Yori nggak akan lupa untuk mengingatkan teman-teman semua untuk selalu mencatat dan mengulang kembali semua kosakata yang sudah Yori sebutkan tadi. Teman-teman terus semangat ya belajar bahasa Jepang. Minasan gambatte ne. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Yori pamit ya. Mata ne.